Welcome to my channel. Halo teman-teman semua, salam sehat dan juga selamat datang di channel Bung Harpa. Di video kali ini langsung aja tanpa berlama-lama, ini akan menjadi video kedua gua mungkin ya. Gua keluarkan video dua berturut-turut karena temanya kalau digabung kurang pas ya. Satu itu soal rapor pemain abroad, pemain Indonesia yang main di Eropa atau pokoknya di luar Indonesia lah. Dan kali ini soal AFF dan juga temanya sangat spesifik, sangat padat, jadi kalau digabungin kurang enak. Jadi supaya kalian juga nontonnya bisa tinggal milih. Mungkin kalian prefer yang senior, mungkin yang AFF atau dua-duanya, silakan menonton dengan menu yang masing-masing ya, seperti prasmanan. Oke, langsung aja tanpa berlama-lama kita akan bahas soal Garuda Calling. Jadi Garuda memanggil para pemain tim nasional Indonesia yang didominasi atau relatif muda usianya. Memang tidak bulat seperti yang dikatakan oleh Sintayong di FX beberapa waktu lalu. Tim nasional Indonesia menggunakan tim nasional U22. Nah, cuman dalam beberapa kesempatan pun gue sempat menekankan nggak ada salahnya untuk dikompromikan. Makanya gue bilang tim ini yang akan ke AFF nanti adalah tim yang kompromi. Jadi kompromi dari susunan pemain, kompromi dari untuk liganya, ya liganya tetap jalan juga. Dan juga kompromi dari segi usia. Jadi nggak usah terlalu terpatok ke U22. Diutamakan iya, tapi gue rasa juga harus membuka pintu bagi pemain-pemain lain yang katakanlah usianya udah lewat 22, tapi dia ada di antrian pertama di tim nasional senior. Ya misalnya ada Doni Tripamungkas. Ini salah satu yang menurut gue sudah mulai nyundul-nyundul ke tim nasional senior. Ya U23 Asia kemarin dibawa kan. Kemudian juga Hoki Caraka. Nah ini kan juga dia ada di antrian pertama lah di lini depan, walaupun memang susah untuk menembus tim nasional utama. Kemudian juga ada ya pemain-pemain yang katakanlah agak sedikit kehilangan tempat seperti Asnawi dan lain-lain. Ya Muhammad Ferrari juga, nah ini penting nih karena dia kan juga kalau di lini belakang kita bermasalah, dia kan salah satu yang ada di antrian paling utama. Nah ini yang gue bilang kasih kesempatan, dan ternyata memang kelihatannya Sintayong dan Bang Arya dan lain-lain kayaknya menonton channel ini mungkin. Tapi gue juga menyampaikan ini sebenarnya bukan hanya di sini ya, di beberapa platform, di DPI juga kemarin gue tekankan hari Jumat ini sama ya. Walaupun sekali lagi ini memang kewenangan dari federasi dan pelatih, tapi kan ini hanya usul ya. Nah sebelum gue bahas soal para pemain yang dipanggil oleh federasi oleh Sintayong kali ini, ada 3 hal yang atau mungkin 4 yang ingin gue tekankan di sini. Mungkin kalian sebagian udah dengar. Pertama soal target ya. Jadi kalau soal pemanggilan tim, kondisi tim dan lain-lain itu kompromi. Kalau untuk target itu tidak kompromi, yaitu juara. Dan sebelum kemarin diucapkan keluar dari mulut Pak Erick Thohir di Bali, itu gue sudah mengatakan di DPI juga nih hari Jumat dengan adik gua, Dida gua, Aldi Wawazir, bahwa target gua menurut gua harusnya juara. Kita sudah nggak ada alasan lagi untuk tidak juara di level ini. Kenapa? Karena bukan soal materi atau apa, tapi soal mentality yang sudah mulai tercipta perlahan tapi pasti, yang ditularkan dari pendekatan top bottomnya Pak Erick Thohir. Ini kan top bottom dari tim nasional dulu dibenahi kan. Nah kemudian tim nasional kita perform ya, walaupun mengundang kontroversi, it's okay soal naturalisasi dan lain-lain, tapi kita lihat impactnya mulai turun ke bawah. Itu yang namanya history, sama seperti Real Madrid. Itu beberapa kali gue mengikuti atau mengeliput final Liga Champions terakhir yang di Wembley, itu yang dikatakan oleh Ancelotti itu kenapa tim ini bisa juara sampai 15 kali. Itu karena ada mentality, ada history. Jadi ketika kita masuk ke tim itu, kita tahu oh ini punya sejarah yang kuat, dan itu membentuk mental seperti itu nggak mudah. Dan kita sudah punya itu perlahan mulai meningkat levelnya. Jadi itu mengapa gue yakin kita harusnya bisa juara. Ya walaupun segala sesuatu juga ada ada campur tangan yang kuasa ya, tapi paling enggak kita berusaha sudah semakin baik, dan gue yakin apa yang dikatakan Pak Erick Thohir itu bukan tanpa dasar, yaitu soal target juara. Kemudian yang kedua soal Martin Paes, kita tahu biarkanlah dia berlibur ya teman-teman ya dengan pasangannya atau siapapun di Bali, dia menikmati waktu inilah me time atau ini mereka quality time mereka. Jadi supaya nanti ketika yang terpenting kan round 3 nih, jujur ya kalau boleh milih pasti kalian, gue yakin 1 triliun % ya, kecuali mungkin 1-2 orang lah ya, pasti kalau disuruh milih mana kita juara AFF 10 kali atau lolos Piala Dunia, pasti jawabannya lolos Piala Dunia, udah pasti ya.
pasti 99,9% lah gitu ya. Jadi untuk Martin Paes biarlah dia jangan sampai kenapa-kenapa, jangan gara-gara kita ngotot merebut Piala Ciki, abis itu ada yang lebih besar kita impian yang mungkin kita nggak tahu apakah kita sampai meninggalkan dunia ini kita akan melihat kita lolos Piala Dunia, kan belum tentu kan. Makanya untuk Martin Paes nggak apa-apa liburan dulu, biar dia fresh, nanti tanggal 20 Maret gas lagi ya. Jadi gue setuju nih dengan kebijakan ini. Yang gue nggak setuju tadi U22-nya murni, ya harusnya ditambahkan dengan senior, dan ternyata sesuai. Belum tentu didengar juga, bisa juga memang mereka udah berpikir ya. Tapi yang pasti kalau di awal U22 doang gue agak kurang setuju sebenarnya. Nah berikutnya soal VAR. Jadi VAR ini akan digunakan, dan memang dalam beberapa kesempatan terakhir AFF ini sudah memperkenalkan di kelas usia dan juga di AFF antar klub. Jadi ini satu langkah positif dari AFF yang sebelumnya ini seperti tertinggal dengan organisasi-organisasi sepak bola lainnya seperti AFC dan FIFA yang sudah banyak berbenah. Jadi ini kita apresiasi, dan kalau kita sedikit melihat implikasinya, ini kemungkinan akan menguntungkan kita, terutama saat menghadapi Vietnam, tim yang kita tahu suka bermain fisik. Nah kalau mereka iseng, ini mereka bisa kena hukuman, merugikan mereka. Dan ini dibahas di Vietnam, mereka khawatir itu akan merugikan mereka. Maka kalau kita kembali lagi flashback ke Piala Asia, kita diuntungkan VAR. Kenapa? Karena kita diuntungkan dengan kemenangan dari Vietnam. Kenapa? Karena VAR. Karena Rafael Strike bajunya kan ditarik, dan akhirnya kita dapat penalti yang dieksekusi oleh Asnawi kan. Nah jadi perubahan juga di tim nasional kita yang kalau kita lihat udah mulai jarang, hampir nggak ada yang emosi. Emosinya itu pun hanya sesekali dan lebih kepada, kalau menurut gue sih agak by design ya, sengaja misalnya lawan Arab ya kita bermain fisik agak sedikit provokatif, tapi dalam rangka untuk memancing. Ya walaupun kena juga si Hapner ya merah ya, tapi secara umum lah kalau kita lihat tim nasional kita itu udah jarang banget emosional seperti dulu, dan ini akan menguntungkan kita ketika ada VAR. Jadi lawan mudah-mudahan yang emosi sehingga bisa kita manfaatkan gitu. Jadi VAR ini sangat menguntungkan buat kita di tengah perubahan karakter mental tim nasional para pemain kita yang sudah semakin matang dan juga tenang. Nah itu ya. Pemain, nah ini menarik ya, ada 33 pemain profesional yang sudah diminta standby. Belum dipanggil, mungkin udah dipanggil tapi belum distorkan namanya. Ada 33 nama, dan ya itu tadi yang gue bilang, ini adalah kombinasi dari pemain yang didominasi oleh pemain usia 22 dan juga pemain yang senior atau yang sudah lewat U22. Bisa juga dia Kai Farjaner itu belum 22 tapi sudah senior, itu dipanggil. Jadi ada, nggak tahu, nanti gue share aja lah, gue lupa, ada mungkin 5 sampai 7 nama pemain yang senior yang dipanggil ke sini. Jadi kombinasi lah, ini yang gue bilang, makanya nih judulnya mungkin nanti thumbnailnya kompromi ya. Dan menarik kalau kita sedikit lihat data dari penyumbang terbanyak. Nah ini dia nih klub-klub dari Liga 1. Jadi jangan dibilang juga federasi atau ST ini anti Liga 1. Kalau ada Liga 1 yang bagus, terlalu bodoh lah seorang Sintayong atau terlalu bodoh lah federasi untuk tidak mengingatkan untuk dipanggil gitu. Jadi kita lihat ini didominasi oleh Liga 1 sudah jelas 100%. Dan penyumbang terbanyak, dan ini ada korelasinya ya dengan Liga, yaitu PSM Makassar yang memang menjadi juara 2 musim lalu dengan 4 pemain. Ini jadi ewako untuk PSM Makassar ya, yaitu Zaki Ashraf, kemudian juga ada Sultan Zaki, kemudian ada Victor Benjamin Detan, dan juga Arnanda Raihan Alif. Ya ada dua nama yang kita sudah familiar yang membawa tim nasional Indonesia juara di SEA Games U22 juga. Dan kemudian di peringkat kedua yang paling banyak menyumbang adalah Persija dengan 3 nama. Bahkan juga ada yang mantan pemain Persija seperti Cahya Supriyadi, walaupun sekarang udah di Bekasi City, ini juga dulu Persija. Nah pemain Persija itu yang dipanggil atau disuruh standby oleh federasi saat ini diantaranya Doni Tripamungkas. Gua rasa ini nama yang sudah tidak asing lagi. Di Piala Asia kemarin, di Piala Asia U23 dia mendapatkan beberapa kali lah minute play walaupun gak starter. Kemudian Muhammad Ferrari, ini udah senior jelas, dan juga di U23 dia jadi pemain utama. Kemudian satu lagi itu Raihan Hanan, ada 3. Nah sisanya itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tim yang menyumbang 2 pemain masing-masing, yaitu Persebaya, Persib, Biak, Borneo, Arema, Bali, dan juga Persis Solo. Sisanya itu macam-macam, ada Bekasi FC, Semen Padang, Wolves, Wolverhampton, Jasin Hapner, Port FC, sampai dengan
MU bahkan juga ada menyumbang, tapi Madura United. Jadi Madura itu ada Arsa Ramadan Ahmad ya. Gue jujur mungkin hanya sekitar 2/3 ya, ada 2/3 dari skuad ini yang gue cukup mengikuti, cukup tahu, tapi ada beberapa yang gue belum belum familiar. Yang cukup menarik seperti Ikram Al Jifari, ini kan kasarnya ya quote by quote jebolannya Indra Safri ya. Jadi ada beberapa dari jebolannya skuad Indra Safri yang sekali lagi gue mau menekankan buat teman-teman, kita mungkin boleh suka nggak suka beda pendapat, tapi jangan kita bentur-benturkan antara Coach Nova dengan Indra dengan Sintayong dan seterusnya. Kalau kita lihat ada kesinambungan di sini, bahkan juga kalau kita masih ingat flashback waktu kita juara SEA Games juara SEA Games 2 tahun lalu, itu STY datang ke Madia Senayan waktu sesi latihan. Jadi nggak ada sama sekali soal ada perbedaan pandangan, ada perbedaan gaya, filosofi, dan mungkin ada persaingan sehat ya. Pengen juga dia untuk juara, itu normal. Tapi tidak ada saling merusak di sini, dan yang ada adalah saling kolaborasi, dan itu menurut gua adalah ada andil juga dari federasi pasti untuk memayungi keberlangsungan tim nasional kelas usia ini supaya berjenjang sampai dengan tim nasional senior. Nah, teman-teman semua, itu tadi rangkuman dari pemanggilan pemain 33 pemain yang disuruh standby oleh STY dan juga federasi untuk Piala AFF nanti. Kita akan mulai main tanggal 9 kalau gua nggak salah lawan Myanmar, ya lupa mulu jadwalnya, nanti gua share juga mungkin di sini. 2 kali home, 2 kali away. 2 kali away itu kita lawan Myanmar dan Vietnam. Dan yang pasti kita dukung sama-sama tim nasional kita. Kita mudah-mudahan dari AFF ini lahir pemain yang bisa mengisi kekosongan atau kekurangan di tim nasional senior kita. Nah teman-teman, tinggalkan komen kalian terkait pemanggilan pemain ini. Kalian ada yang setuju, ada yang kurang, ada yang punya pendapat lain. Mungkin biasanya Gian Sraven yang kalian minta, atau siapapun, feel free. Yang penting kita diskusi sehat, jaga lisan, berbeda pendapat itu adalah kekayaan. Terima kasih teman-teman semua, sehat selalu dan bye-bye.